Arahatu sama sambuddhasa kalena dhamma sakaca itamang galamuttamang ti. Membahas dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Pemimpin puja bakti yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, selamat sore. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan sore hari ini kita berkumpul, berada di tempat ini dengan tujuan maupun niat yang sama, yaitu sama-sama melakukan perbuatan baik. Karena dalam kehidupan kita ini, kebajikan sangat mendukung, menunjang kehidupan kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, yang ketiga, Bapak Ibu memiliki waktu, kesempatan yang dimiliki, gunakanlah sebagian waktu yang Bapak Ibu miliki untuk melakukan perbuatan baik, agar Bapak Ibu memiliki kebajikan yang bisa membantu kehidupan Bapak Ibu menjadi lebih baik. Bapak Ibu saudara sekalian, banyak orang menginginkan yang namanya berkah, dan bahkan pada saat itu para dewa pun kebingungan untuk mendapatkan berkah. Dan hingga pada akhirnya guru agung kita Sang Buddha menyampaikan, ketika ingin mendapatkan yang namanya berkah, kita hendaknya harus melakukan perbuatan baik. Kalau Bapak Ibu menginginkan berkah dalam kehidupan Bapak Ibu, harus melakukan hal baik. Jangan cuma menginginkan saja, ataupun mencari berkah itu ada di mana. Sebenarnya berkah ini bisa datang, bisa kita miliki ketika kita menggunakan waktu yang kita miliki untuk melakukan perbuatan baik. Seperti halnya pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu datang ke wihara, mengulang sabda-sabda Sang Buddha, melakukan meditasi, dan hingga pada kesempatan ini mendengarkan dhamma. Ini bagian dari perbuatan baik yang sudah diupayakan, dan tentu akan mendapatkan berkah. Seperti halnya Bapak Ibu datang ke wihara, bahagia tidak? Bahagia tidak datang ke wihara? Bahagia. Kebahagiaan inilah yang dikatakan berkah itu, Bapak Ibu. Makanya setelah melakukan perbuatan baik dimanapun, entah itu di wihara, di luar, diusahakan Bapak Ibu harus bahagia ketika sudah melakukan perbuatan baik. Bukan sebaliknya mengatakan, membuang waktu, tadi datang ke wihara tidak mendapatkan apa-apa. Memang secara nyata tidak ada yang dimiliki, tidak ada yang didapatkan. Tetapi secara spiritual Bapak Ibu bisa menambah kebajikan.
kebanyakan ya zaman sekarang ya orang-orang itu yang menginginkan yang memang bentuknya nyata ya, dilihat langsung apa yang dilakukan lalu apa yang diterima. Kebanyakan seperti itu. Tetapi ya kalau kita paham Dhamma, mengerti Dhamma, bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita miliki saat ini, cepat lambat ya, hal tersebut ya, akan ya, kita tinggalkan, akan ya, berpisah dengan kita. Tetapi kebajikan ini ya tetap mengikuti kita, Bapak Ibu. Entah di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Nah, makanya ya jangan menyepelekan, wah datang ke wihara nggak dapat apa-apa, berarti buang-buang waktu saja. Tetapi ya secara spiritual ya kebajikan Bapak Ibu akan bertambah, Makanya ya kalau Bapak Ibu ya menginginkan berkah ya harus ya melakukan tindakan baik ataupun perbuatan baik dalam kehidupan Bapak Ibu. Caranya kita ya kalau kita menginginkan yang namanya berkah ya, bukan meminta ya, mencari ya, tetapi kalau Bapak Ibu tidak berbuat ya berkah tidak akan datang mengakhiri Bapak Ibu. Berkah itu bisa datang mengakhiri hidup kita ketika kita melakukan perbuatan baik, hal baik ya bagi ya orang lain ataupun bagi diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, gunakanlah ya waktu yang kita miliki, karena ya kehidupan kita ini ya, sangat singkat. Kalau kita telat ya lambat ya, melakukan perbuatan baik ya, kita tidak memiliki kebajikan di kemudian hari. Lantas ya banyak orang menginginkan di kehidupan yang nanti saya ingin bahagia Bante, tetapi nyatanya kehidupan saat ini ya tidak pernah melakukan perbuatan baik. Apakah bisa? Nah, itu ya menjadi pertanyaan ya bagi diri kita sendiri. Karena ya secara realita ya dalam kehidupan saat ini ya apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan ya ternyata kita harus memiliki materi ataupun ya usaha ya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan pada kehidupan saat ini. Sama halnya dengan kehidupan yang akan datang, pasti membutuhkan usaha ataupun hal-hal yang mampu menunjang apa yang kita inginkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kebajikan ini sangat berguna bagi kehidupan kita. Makanya ya harus segera melakukan perbuatan baik. Kalau Bapak Ibu ya lambat dalam melakukan perbuatan baik ya nanti ya pikiran Bapak Ibu dikuasai dengan hal buruk ya, sulit bagi Bapak Ibu untuk melakukan perbuatan baik kalau ya pikiran Bapak Ibu dikuasai oleh hal-hal buruk. Tetapi kalau pikiran Bapak Ibu dikuasai dengan hal-hal baik ya, maka ya hal-hal buruk ya akan menjauh dari kehidupan kita, dari pikiran kita. Maka dari itu ya pentingnya kita mendengarkan Dhamma, pergi ke wihara supaya kita memiliki pengetahuan untuk ya, mengarungi kehidupan kita yang tidak mudah, yang serba sulit. Mudah apa sulit hidup ini? Mudah apa sulit? Sulit. Nah, karena mengetahui sulit ya penting sekali ya bagi kita untuk ya belajar Dhamma supaya kita bisa mengatasi itu semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Dhamma yang berkenaan dengan roda keberhasilan. Bisa juga dikatakan roda
keberuntungan, yang mana ya Guru Agung kita Sang Buddha bersabda dalam salah satu sutta yang tertuang dalam Anguttara Nikaya, yang dimana di sana ya sudah dijelaskan nama sutanya, yaitu Cakra Sutta, yang berisikan tentang 4 hal yang bisa membawa manusia mendapatkan keistimewaan, kebesaran ataupun kekayaan yang berlimpah dalam kehidupannya. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa yang dikatakan roda ini memang kalau kita lihat ya dalam kehidupan nyata ya, hal yang memiliki roda ini ya pasti ya bermanfaat dalam kehidupan kita ini. Contohnya mobil, motor, sepeda. Kalau tidak memiliki roda ya mungkin ya hal tersebut tidak akan bisa digunakan. Tetapi ya dengan memiliki roda, entah itu mobil, entah itu motor, sepeda, bisa digunakan kemanapun kita pergi, ya bisa kita tempuh tujuan kita. Tetapi kalau kendaraan kita tidak memiliki roda ya, kita mau ya ke tempat yang kita tuju, ke tempat yang kita inginkan, apakah bisa dengan menggunakan ya kendaraan tanpa roda? Bisa tidak? Tidak. Ya, tentu ya tidak sampai ke tujuan yang kita inginkan. Tetapi berkat kendaraan yang kita gunakan memiliki roda ya akan mempercepat tujuan ataupun keinginan yang kita ingin kunjungi ya, segera kita ya sampai ke tempat tersebut. Maka dari itu ya dalam kehidupan nyata ini ternyata ya yang dikatakan roda ini ya berperan penting dalam apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Makanya ya ketika roda ini ya berputar, memberikan dampak besar, pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Yang dimana ya di sana dijelaskan yang pertama pati rupa di sawaso, yang artinya bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Nah, jadi ya ketika Bapak Ibu menginginkan kemajuan, kesuksesan, mendapatkan kekayaan yang berlimpah, ternyata tempat tinggal kita ini mempengaruhi Bapak Ibu. Tempat tinggal kita ini ternyata yang mempengaruhi. Ketika Bapak Ibu ya memiliki tempat tinggal yang sesuai, yang layak, yang pantas, jauh dari hal-hal buruk, maka ya kesuksesan akan cepat diraih. Tetapi ketika ya tempat tinggal Bapak Ibu ya, dikatakan ya tempatnya ya kurang baik ya, lingkungannya juga kurang mendukung, terus ya sering terjadi keributan ya, sering terjadi bencana,
dan lain sebagainya. Tentu ya sulit Bapak Ibu yang meraih kemajuan dalam kehidupan Bapak Ibu. Makanya ya ketika Bapak Ibu ya mencari tempat tinggal, yang menentukan tempat tinggal, lihatlah kondisi yang ada di sekitar tempat tersebut. Apakah tempat tersebut cocok, layak, sesuai untuk dijadikan tempat tinggal ataupun hunian yang bisa ditempati dengan nyaman dan tenang. Tetapi kalau tempat tersebut rasanya kurang cocok, kurang pas ya untuk ditempati ya ditinggali ya harus dipikirkan 2-3 kali lagi Bapak Ibu. Apalagi ya kalau aksesnya juga sulit ya, mau ke pasar juga jauh ya, mau ke tempat kerja juga jauh gitu. Itu juga mempengaruhi Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu menginginkan ya suatu kemajuan, kesuksesan, mendapatkan hasil yang berlimpah, carilah tempat yang memang cocok, strategis dari hal-hal apa yang kita inginkan, yang kita cari ya mudah didapatkan, mudah ditemui. Tetapi kalau kita mencari ya tempat tinggal yang memang dikatakan tempat yang sesuai, yang nyaman, yang layak, itu ya jauh ya dari yang namanya keramaian ya. Tetapi ya ketika kita mencari sesuatu yang kita inginkan, yang kita butuhkan ya jauh ya, bagaimana caranya bisa mendukung kehidupan kita? Padahal ya yang kita butuhkan, yang kita inginkan betul-betul membutuhkan, penting pada saat itu. Tetapi ya karena jaraknya cukup jauh untuk mencari apa yang kita cari ya, itu salah satu juga gangguan dalam kehidupan kita. Jadi ya sulit untuk kita ya meraih kesuksesan, kemajuan di dalam kehidupan kita. Makanya ya tempat tinggal ini juga ya mempengaruhi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, jadi ya Bapak Ibu ya sebelum ya mencari tempat tinggal ya, lihatlah lingkungan sekitar tempat kita. Kalau lingkungannya ya tidak mendukung ya, apalagi ya lingkungan tersebut kurang baik ya, bisa-bisa nanti ya Bapak Ibu ya terkontaminasi dengan lingkungan. Karena pengaruh lingkungan ini ya sangat besar juga dalam kehidupan kita. Daripada kita nanti mendapatkan masalah terus ya, sedangkan kita tidak tahu apa-apa, tetapi ya terus mendapatkan masalah ya tidak akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan dalam hidup. Oleh karena itu ya poin yang pertama ini ya harus betul-betul ya Bapak Ibu ya lihat kondisi lingkungan Bapak Ibu. Jangan ya sekedar mau di tempat itu tetapi ya tidak mengetahui, memahami ya lingkungan sekitar, itu ya repot. Apalagi ya dalam kehidupan kita ini ya harus bisa saling membantu ya satu dengan lain. Karena kita ini ya masih butuh dukungan, support dari ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kalau kita ya serasa kayak orang asing ya kan gak nyaman. Ya walaupun ya Bapak Ibu memiliki rumah mewah besar ya, tetapi ya lingkungannya tidak mendukung, apakah nyaman? Apakah enak Bapak Ibu? Nyaman ya? Enak enggak tinggalnya? Pada diem ya. Kalau lingkungannya kurang mendukung kan ya nggak ada gunanya. Lebih baik ya tempat tinggalnya sederhana ya, tetapi orang-orang yang ada di lingkungan tersebut baik ya, ramah ya, sopan ya, memiliki etika yang baik ya, malah ya lebih nyaman. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tempat tinggal ya harus betul-betul dilihat sesuai enggak, cocok enggak
ketika memulai usaha juga ya, seandainya lingkungan tersebut ya kurang pas ya usaha kita pun juga ya tidak bisa berkembang. Itu juga mempengaruhi Bapak Ibu. Hanya ya tempat tinggal ini ya poin utama yang harus kita lihat. Ketika Bapak Ibu ya menginginkan kesuksesan, kemajuan, yang mendapatkan kekayaan yang berlimpah, itu juga ternyata ya lingkungan juga mempengaruhi. Apalagi ya Bapak Ibu ya tinggal di tempat yang banyak orang-orang yang menjadi perampok dan lain sebagainya, ya bisa-bisa ya Bapak Ibu malam waktunya tidur nggak bisa tidur. Karena apa ya? Takut ya, pintunya udah dikunci nggak ya, gerbangnya sudah ditutup nggak ya, motornya sudah dimasukin nggak ya, semuanya dipikirin. Gimana mau tidurnya? Waktunya udah tidur ya keingat, wah motor saya masih di luar ini, gerbang belum saya kunci, bangun ya. Makanya ya harus ya benar-benar mencari tempat Bapak Ibu ya, supaya ya hidup kita nyaman ya, tenang, bisa ya membawa kemajuan, kesuksesan ya dalam ya kehidupan kita Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Sapurisa Wasayo. Bergaul ya dengan orang mulia atau orang bijaksana, atau ya teman yang baik atau kalyanamita. Ternyata ya teman juga bisa mempengaruhi Bapak Ibu. Jangan ya asal-asalan ya ketika Bapak Ibu ya memilih untuk berteman dengan siapa saja, sebenarnya ya tidak ada yang melarang, tetapi ya kita harus mengetahui ya orang tersebut, menyelidiki dulu. Nah, jangan baru kenal ya mau-maunya saja ya, pinjam uangnya ya, pinjam motornya ya nanti bisa dibawa kabur, padahal ya baru dikenal. Makanya ya ketika memilih teman ya boleh saja memilih Bapak Ibu, memilih yang terbaik, memilih yang bisa memberikan dampak yang baik ya, bagi kemajuan kesuksesan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jangan asal-asalan ya, apalagi zaman sekarang ini Bapak Ibu, jangan mudah sekali tertipu. Zaman sekarang ini banyak ya orang-orang ya mau dekat, mau berteman ya ketika ada maunya. Ketika sudah mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang dimau, ya meninggalkan temannya. Makanya ya itu dikatakan sahabat palsu Bapak Ibu. Dalam kehidupan ini ada Bapak Ibu. Makanya ya guru agung kita ya memberikan kita nasihat, saran-saran yang baik, yang pas, yang cocok ya bagi kehidupan kita, agar bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ketika Bapak Ibu yang berteman ya dengan orang-orang baik, orang-orang mulia, orang-orang bijaksana ya, tentu nanti perilakunya ya bisa Bapak Ibu ya tiru, bisa mencontoh ya hal-hal baik tersebut. Yang tadinya mungkin ya tidak pernah ke wihara ya, karena berteman dengan orang yang sering ke wihara ya malu dengan dirinya sendiri, ya masa saya enggak ke wihara, teman saya aja ke wihara. Nanti akan memunculkan niat baik juga di dalam dirinya. Makanya ya ketika ya berteman dengan orang-orang baik ini ya banyak sekali manfaat yang didapatkan. Tentu ya pasti ya mengajarkan hal-hal baik, mencegah ya temannya untuk melakukan perbuatan buruk, hal yang tidak bermanfaat, berguna dalam kehidupannya. Dan bahkan ya teman ini juga bisa mendukung, menyupport ya, membantu ya ketika kita memulai sesuatu usaha ya ataupun bisnis ya, yang mungkin sekiranya teman kita memiliki power ya, memiliki kelebihan ya,
bisa membantu ya kita bisa bertukar ya pikiran, meminta saran ya. Seperti apa baiknya, seperti apa yang harus saya lakukan. Kalau teman yang baik pasti yang mengarahkan ke hal yang baik, tidak mungkin menjatuhkan ke hal yang buruk. Beda halnya ya, kalau teman yang tidak baik ya tidak mau mengajarkan hal baik, maunya ya ayo kita mencuri. Itu gampang loh cara mendapatkan cuannya, mendapatkan uangnya, tidak lama bisa mendapatkan uangnya. Kalau orang-orang buruk, orang-orang jahat itu ya berpikiran seperti itu, dengan cara yang mudah mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi kalau orang baik itu ya harus memikirkan 2-3 kali baru melakukan hal yang memang sekiranya layak, pantas, ya cocok, sesuai enggak dengan ajaran Sang Buddha. Makanya ya orang-orang baik itu yang memiliki ya pemikiran ke depan itu ya lebih panjang, prosesnya itu juga lebih panjang. Karena apa ya? Memikirkan terlebih dahulu, sesuai enggak, pantas enggak, layak enggak yang saya lakukan. Beda halnya kalau orang buruk itu ya yang penting ya cari cepatnya saja gitu. Ngapain ya? Kalau memang ada cara yang mudah ya kenapa harus mempersulit diri? Orang-orang jahat kan seperti itu loh, mencari hal yang memang gampang, mudah. Karena ya melakukan hal baik itu ya sulit Bapak Ibu, sulit. Karena apa? Butuh perjuangan, ya butuh waktu, ya butuh tenaga dan lain sebagainya. Perlu banyak sekali yang kita ya lakukan. Tetapi kalau melakukan hal buruk ini ya gampang, cepat bisa kita lakukan ya. Bapak Ibu yang mau melakukan perbuatan jahat, keluar dari wihara ini yang Bodhisattva ini ya lempar saja orang dengan batu ya, dapat ya masalah. Kan gampang toh. Tetapi ya kalau melakukan hal baik ini harus kita ya membutuhkan waktu ya. Ada sasaran kita, ada yang kita miliki ya. Makanya ya dalam melakukan perbuatan baik ya harus ada prosesnya. Begitu juga ya, dengan memilih teman juga ya harus ada ya prosesnya. Orang baik itu ya juga ya tidak gampang ya kita temukan, susah kita menemukan orang-orang baik. Orang-orang yang baik ya apalagi ya bisa sejalan dengan ya diri kita. Makanya ya teman ini juga bisa mempengaruhi Bapak Ibu kemajuan, kesuksesan ketika kita menginginkan kekayaan dalam ya kehidupan kita ini. Banyak sekali ya kalau kita memiliki teman yang baik, yang membantu ya bisa menjadi rekan bisnis ya, rekan usaha juga bisa. Jadi ya berjalan dengan lancar ya. Bukan berarti ya ketika udah sukses ya mulai dari nol sama-sama yang meninggalkan temannya ya, itu ya namanya ya teman yang dikatakan kurang baik lah. Masa sudah mulai dari nol ya ketika sudah memiliki nama ya pisah meninggalkan temannya. Padahal ya berjuang dengan sama-sama ya, jungkir balik dengan sama-sama, jatuh bangun dengan sama-sama. Tetapi ketika udah mendapatkan enaknya, mendapatkan buah dari apa yang dilakukan ya lupa, malah ya meninggalkan teman usahanya. Itu ya kurang baik Bapak Ibu. Kita memulai dari nol ya, mulai dari nol ya, berusaha dari nol ya, seterusnya kita tetap bersama dalamnya melakukan hal apapun ya, entah dalam usaha ya, bisnis dan lain sebagainya. Itulah teman yang baik. Makanya ya Bapak Ibu harus bisa memilih teman ya. Jangan sok-sokan milih teman Bapak Ibu. Ya saya harus berteman dengan siapa saja ya boleh, tidak ada yang melarang. Tapi ya kita harus bisa yang melihat orang-orang yang perlu kita temani, yang bergaul dengan orang tersebut ya. Kalau teman sering membawa kita untuk mabuk-mabukan, mencuri ya,
berbohong ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran zina ya tidak perlu diikuti. Yang tadinya kita tidak tahu apa-apa ya jadi ngikut. Ya biasanya seperti itu. Karena nanti kalau tidak melakukan hal yang sama ya malu lah Bante ya, menghargai ya kalau sekali ya, tetapi nanti keterusan ya bagaimana? Kalau keterusan, wah udah enak Bante ya. Rasanya kalau tidak mencoba ya kepingin Bante ya, karena ya sudah ya menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaannya baik, yang melakukan perbuatan baik sih ya nggak apa. Kebiasaan melakukan perbuatan buruk ya siap-siap saja menderita dari ya perbuatan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, atas sama panidi, memiliki tekad yang benar ya, atau tahu hal yang dilakukan membawa kemajuan bagi ya dirinya sendiri. Dalam yang menginginkan sesuatu hal dalam kehidupan Bapak Ibu ya harus memiliki tekad yang kuat. Dengan tekad yang Bapak Ibu miliki ini ya nanti akan menumbuhkan semangat dalam ya diri Bapak Ibu. Karena apa? Mengetahui, oh saya harus mendapatkan ini, saya harus punya ini. Jadi ya akan lebih giat, lebih semangat dalam berusaha. Karena yang mengingat ya, tekad yang sudah diinginkan ya, tahun depan saya harus memiliki ini ya, memiliki itu ya. Jadi ya sekarang saya harus semangat, lebih giat lagi ya dalam berusaha untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Jangan cuma angan-angan saja, wah tahun depan saya harus punya ini Bante, punya ini ya malas-malasan. Bagaimana mendapatkan hal tersebut? Ya jelas tidak bisa. Tetapi ya dengan Bapak Ibu memiliki keinginan ataupun harapan-harapan yang baik, harapan yang diinginkan ya, tentunya ya harus lebih semangat dari ya sebelumnya. Mungkin yang malas-malasan, yang tadinya mungkin kerjanya ya Senin Kamis ya, sekarang ya kerjanya ya seminggu full ya. Nah itu ya semangat, nambah juangnya agar bisa ya tercapai apa yang diinginkan. Itu caranya. Jangan cuma ingin itu, ingin ini ya kerja aja ya Senin Kamis. Ya lebihnya libur Bante ya. Di rumah saja Bante, kan sudah kerja itu 2 hari Bante. Bagaimana bisa mendapatkan ya apa yang diinginkan? Tetapi ya dengan memiliki tekad ya, tahu ya hal yang harus dilakukan ya, maka ya lebih giat lagi, lebih semangat lagi ya, karena ya apa yang kita inginkan itu juga ya ternyata ya kita harus imbangi dengan hal-hal baik Bapak Ibu ya. Kalau kita ya menginginkan sesuatu hal yang kita inginkan ya, tetapi kita ya jarang mengimbangi dengan melakukan perbuatan baik, hal baik dalam kehidupan kita, sulit Bapak Ibu. Tetapi ya kita memiliki keinginan, memiliki harapan, memiliki cita-cita yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita raih, ternyata kita harus mengimbangi dengan yang namanya perbuatan baik Bapak Ibu. Agar ya kebajikan yang kita miliki ini ya bisa membantu ya, karena ya dalam Dhamma ya sudah dijelaskan, ketika kita memiliki kebajikan ini ya mendapatkan segala hal yang kita inginkan, bisa kita dapatkan berkat dari buah kebajikan yang kita lakukan. Jangan ya cuma menginginkan sesuatu ya tetapi ya bermalas-malasan ya, bagaimana bisa. Tapi ya harus lebih semangat, memiliki tekad bahwa ya tahun depan ya, tahun depannya lagi harus punya ini, punya itu, supaya kita memiliki target untuk ya meraih apa yang kita ya inginkan. Kalau Bapak Ibu menginginkan kesuksesan ya,
mendapatkan kekayaan yang berlimpah ya. Ya, orang-orang kaya ya yang kita lihat ya, pada kesempatan ini ya pasti yang memulai dari nol Bapak Ibu. Memang ada yang memang ya sudah ada ya, tetapi ya ada memang ya orang-orang yang kita ketahui orang kaya zaman sekarang ini ya ternyata ya kalau kita lihat dari perjalanan hidupnya ya orang-orang biasa gitu. Tetapi karena memiliki semangat ya berjuang ya untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yang diharapkan ya bisa menjadi orang sukses, menjadi orang kaya. Makanya ya kita harus memiliki tekad ya, yang bisa membawa perubahan ya, yang bisa membawa kebaikan ya, bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jangan ya memiliki banyak keinginan, harapan ya, tetapi ya tidak memiliki semangat ya untuk mendapatkan hal tersebut ya sulit Bapak Ibu. Tapi ya dengan kita memiliki niat yang baik, ya, niat yang mulia ya, bagi diri sendiri maupun bagi orang banyak ya kita harus lebih ekstra semangat dalam melakukan hal-hal yang bisa membawa kemajuan, kesuksesan, kesejahteraan dalam kehidupan kita. Kemudian ya, yang keempat ya, poin yang keempat, Ube Jakarta Punyata, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Nah, ternyata ya apa yang kita miliki, apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan dalam kehidupan saat ini ternyata ya buah dari kebajikan kita di masa lampau. Sama halnya seperti apa yang saya katakan tadi. Ketika Bapak Ibu menginginkan sesuatu hal yang baik berupa kebahagiaan di kehidupan yang akan datang, dari sekaranglah Bapak Ibu mengusahakan itu semua, bukan di kehidupan yang akan datang. Di kehidupan yang akan datang ya kita tinggal ya menerima perbuatan yang sudah kita lakukan pada kehidupan saat ini. Makanya ya apa yang kita dapatkan dalam ya kehidupan saat ini ternyata ya, buah dari kebajikan kita di masa lampau. Kenapa dalam kehidupan ini ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang sakit-sakitan, ada yang sehat. Ternyata itu semua adalah berkah dari kebajikan kita di masa lampau. Maka dari itu ya kalau kita mengetahui, menyadari hal seperti itu ya marilah membangkitkan diri, mengembangkan nilai-nilai luhur, hal-hal baik dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengetahui hal tersebut, jangan sampai dalam kehidupan ini ya kita ini terlahir menjadi orang cantik, orang ganteng ya, tetapi di kehidupan yang akan datang menjadi orang yang cacat, menjadi orang yang jelek. Kan rugi tuh, rugi tidak? Bila perlu ya lebih cantik dari, lebih ganteng dari kehidupan yang sekarang, di kehidupan kita yang akan datang. Di kehidupan saat ini kita menjadi orang yang memiliki kesehatan yang maksimal, tetapi di kehidupan yang akan datang kita menjadi orang yang sakit-sakitan, rugi tidak? Jelas rugi Bapak Ibu. Bila perlu ya di kehidupan yang akan datang kita lebih sehat dari kehidupan kita yang saat ini. Sama halnya dalam kehidupan ini Bapak Ibu yang menjadi orang kaya raya, tetapi di kehidupan yang akan datang ya menjadi orang miskin, rugi enggak? Ya rugi. Makanya ya kalau ya Bapak Ibu ya ingin mendapatkan, menemukan apa yang ada di kehidupan saat ini, di kehidupan yang akan datang ya harus melakukan hal baik. Karena yang kurang kita sudah ya memberikan kita saran-saran, cara-cara ya, ajarannya untuk ya membawa kebahagiaan, bahkan yang membawa kebebasan dalam kehidupan kita Bapak Ibu.
bukan cuma membawa kebahagiaan saja, tetapi kebebasan di alam samsara ini. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita temukan, yang kita miliki saat ini harus bisa kita terima. Tinggal ya sekarang kita mau tidak merubah itu semua. Kalau kita mau yang merubah itu semua, ya harus berusaha dalam kehidupan saat ini, supaya kita ya tidak menemukan hal serupa di kehidupan saat ini, ya begitu juga di kehidupan yang akan datang. Bila perlu melebihi dari kehidupan saat ini yang kita temukan di kehidupan yang akan datang. Itu yang harus kita usahakan. Karena ya semua hal ya pasti ya bisa kita lalui, bisa kita hadapi. Yang terpenting ya kita mau tidak menghadapi itu semua. Jangan ya cuma mau ya yang enak-enak saja Bante, ya lebih nyaman Bante. Nggak mau yang enak-enak Bante, nggak asik Bante. Padahal ya dengan kita bisa menerima segala hal, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu enak, entah itu tidak enak ya. Dengan kita bisa menerima itu semua ya, kita bisa ya membedakan, bisa yang menghadapi itu semua juga. Oh ternyatanya ketika tidak memiliki sesuatu hal yang diinginkan, oh rasanya seperti ini ya. Ketika yang memiliki hal yang diinginkan seperti ini ya, jadi ya dari situ ya bisa ya membedakan. Jadi ya tidak cuma maunya yang enak-enak saja, yang bisa membawa kebahagiaan saja, tetapi ya mencobalah untuk menerima hal yang buruk sekalipun ya, agar kita bisa merasakan. Ketika kita sudah bisa merasakan itu semua ya, kita bisa menghindari, mencari solusi, mencari jalan agar tidak mendapatkan hal tersebut. Tetapi kalau belum merasakan hal tersebut ya, pasti ya suatu saat akan ya merasakan. Dan karena sudah ya mendapatkan hal yang enak ya, membawa kebahagiaan, ketika ya mendapatkan hal yang tidak enak ya, tidak membawa kebahagiaan ya menderitanya berlarut-larut, berlama-lama. Tetapi ya dengan bisa menerima itu semua ya jadi ya memiliki batin yang seimbang, tidak ya larut dalam kesedihan, tidak larut dalam penderitaan ya, menganggap itu semua karena itu semua ya tidak selamanya saya miliki ataupun saya dapatkan. Itu semua adalah ya anicca itu sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, keempatnya, roda yang bisa membawa kebesaran ataupun kekayaan bagi manusia ini ya, harus bisa kita cermati ya, bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Bapak Ibu ya menginginkan yang namanya kebesaran ya, ataupun kekayaan, kesuksesan, kemajuan di dalam kehidupan Bapak Ibu, harus bisa mempraktekkan keempat hal tersebut. Dengan bisa ya mempraktekkan itu semua ya, pasti akan membawa ya kebahagiaan bagi ya kehidupan Bapak Ibu. Dalam kehidupan ini ya Bapak Ibu ya berbahagia ya. Dalam kehidupan selanjutnya juga Bapak Ibu akan berbahagia. Pelaku ya kebajikan ya berbahagia di dua alam kehidupan. Oleh karena itu ya harus lebih semangat dalam melakukan hal baik ya, sekecil apapun. Karena dalam Dhamma sudah dijelaskan, kebaikan akan membawa kebahagiaan, tetapi keburukan membawa penderitaan bagi kehidupan. Memang demikian adanya hukum sebab
yang saling bergantungan dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu. Demikian ya, urian damai yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya ya, saya kembalikan kepada pemimpin puja. Sabi sata Paulus kita, semoga semua makhluk hidup